Easy go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Primo dengan NIM 4650223. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana cara membuat aplikasi SIM sederhana pada Microsoft Visual Studio. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke caranya. Pertama, kita menambahkan background. Kita di bagian menu properties, kita cari yang namanya background, dan menunya kita tekan, lalu titik 3, pindah ke local resource, dan kita cari untuk backgroundnya ya. Terus kita klik OK, dan untuk backgroundnya agar terlihat lebih bagus, kita ke background. Terus di title kita tekan, pilih stretch. Oke. Selanjutnya kita masuk di bagian menu toolbox, kita tambahkan yang namanya picture box. Oke, ini dia, geser. Oke, kita masukkan di sini. Ya, picture box ini untuk gunanya untuk menyimpan sebuah foto. Lalu kita klik bagian border style, kita menggunakan border single. Oke, lalu kita masukin toolbox lagi dan menambahkan button, geser. Oke, ukurannya disesuaikan saja. Lalu menambahkan picture box yang lain lagi, kita Ctrl C saja dan Ctrl V. Kita taruh di bawah foto. Untuk melanjutkan kita tambahkan satu button lagi, kita Ctrl C dan Ctrl V saja. Selanjutnya kita masuk ke menu toolbox lagi, kita masukkan yang namanya label, kita geser. Oke, atur. Oke, selanjutnya kita mengganti nama dari label 1, yaitu ada di teks MD. Kita menggunakan angka saja, print enter. Terus kita mengganti font style-nya saja, kita klik font, titik 3, dan kita menggunakan Arial. Dan gold. Untuk ukurannya menggunakan 10 saja. Lalu kita menggunakan Ctrl C dan Ctrl V. Ini kita lakukan terus menerus. Mungkin videonya akan saya percepat saja. Baik, sepertilah tampilannya. Apabila sudah, maka kita menambahkan label lagi. Kita copy saja lagi, kita atur,
lalu kita ubah menjadi nama. Enter. Dan kita lakukan sampai nomor 6 seperti itu. Oke, selanjutnya kita Ctrl V saja untuk menambahkan titik 2 agar terlihat lebih rapi saja. Mungkin akan saya percepat saja. Jika sudah seperti ini, maka kita ke toolbox lagi dan menambahkan text box. Cari ini. Kita atur lagi. Ctrl V. Ctrl V lagi. Dan seterusnya. Oke, apabila sudah seperti ini, maka kita Ctrl V saja lagi, terus pindahkan untuk bagian jenisnya. Kita pendek saja, terus kita ubah ukurannya. Kita ubah. Untuk ukurannya dirubah saja, gunakan 24. Oke. Oke, selanjutnya kita Ctrl V lagi. Kita atur di bagian sini. Lalu bagian label kita blok saja dan kita Ctrl C dan Ctrl V. Atur di sini. Lalu kita ubah namanya menjadi nomor SIM. Disesuaikan saja. Apa frekuensinya? Foto ini. Lalu kita tambahkan satu lagi picture box untuk bagian barcode. Ctrl C dan Ctrl V. Bapak tapi itu sama dicat. Lalu kita tambahkan button
Info di secret component sudah ada buka jasa print dan fotokopi. Kebetulan yang tidak punya print bisa print di secret component, harganya lebih murah dari yang lain. Oke. Atur saja. Ini siapa? Oke. Saya pakai kode yang panjang ini, Pak. Jangan aja. Jadi itu ya. Lalu di sini kita buat saja lagi, dan kita Ctrl C dan Ctrl V, lalu kita atur. Oke. Lalu namanya diubah solid. Lalu kita ubah namanya menjadi selanjutnya, di saat tanggal berakhir sudah ditambahkan, maka kita perlu mengcopy text box yang ini untuk menambahkan untuk bagian inputannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat form 2. Kita masuk ke project dan add Windows form, lalu add. Oke. Kita atur ukurannya. Oke, pertama sebelum masuk ke bagian form 2, kita mengcopy bagian button 3, Ctrl C dan Ctrl V. Oke, seperti ini. Saya akan mengganti namanya dari button 1 menjadi pilih foto. Putar aja button 2 untuk bagian tanda tangan. Button 3 untuk kode QR. Dan button 4 untuk cetak. Di enter. Selanjutnya kita pindah ke bagian form 2. Jadi selanjutnya, apabila sudah masuk di form 2, di sini saya akan menambahkan background. Kita ke background titik 3 dan local resource. Caranya sama seperti di bagian form 1. Kita resource dan import ini dan open. Nah, apabila gambarnya masih terpotong seperti ini, kita hanya perlu bagian background title, kita tanda bawah dan kita ganti ke stretch. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan picture box untuk bagian penginputan pada bagian foto yang akan dimasukkan nanti. Kita cari picture box ini, lalu digeser saja, pindahkan di sini dan disesuaikan. Lalu kita Ctrl C dan Ctrl V saja untuk bagian tanda tangan. Kita atur ukurannya. Oke. Oke, selanjutnya ini diatur saya dulu. Oke. Oke. Selanjutnya kita masuk ke form 1.
agar lebih cepat, maka kita meng-copy paste saja pada bagian ini, kita blok, lalu Ctrl C dan pindah pada form 2, lalu kita Ctrl V. Oke. Lalu kita pindahkan, kita atur agar kita lihat lebih rapi. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan label. Kita masukkan saja label dan kita masukkan dari hingga ke nomor 6 agar lebih cepat kita copy paste saja. Lalu kita atur agar terlihat lebih rapi. Oke, selanjutnya kita mengcopy paste picture box untuk bagian kode QR-nya ya. Satu kira sini. Lalu kita menambahkan label lagi. Kita copy paste saja lagi. Satu dan label untuk bagian inputan jenis SIM. Oke, selanjutnya untuk bagian labelnya ini saya akan memperbesar. Kita pilih bagian ini. Pilih 26. Sebenarnya kita copy paste lagi untuk pada tanggal. Oke. Lalu kita tambahkan button, masukkan sini. Kita ubah namanya menjadi exit ticket text. Ubah save. Oke. Ayo. Yo. Yo. Terserah mereka yang mau taruh di mana kan, di mana kan. Kamu mau jelaskan ini di mereka itu apa? Mau taruh di hotel itu di mana ya? Kamu jelaskan betul. Jangan kan apa isu ini. Selanjutnya
kita akan membuat Kenapa lagi enggak? kode programnya. Kita kembali ke form 1 Saya tidak tahu, saya ini belum selesai. dan untuk membuat kode programnya kita mengklik pilih foto sebanyak 2 kali. Bakal satunya. Oke, baik, seperti inilah hasil codingan pada picture box 1, yaitu kemudian open file as new, open file dialog, open file filter, open file filter, image file jpg, png, and beam. If open file show dialog, Windows Form dialog open picture box 1 atau picture box 1 image sama dengan image form file atau form file names, picture box size mode, picture box size mode, stretch image. Nah, untuk pada bagian tanda tangan dan pada bagian QR, maka kita hanya perlu meng-copy paste saja agar tidak perlu kita mengetik lebih lama lagi. Langsung saja kita masuk di bagian form 1, lalu tanda tangan, sorry, saya salah masukkan ya, objek pada bagian button 1, dan saya salah masukkan pada bagian copy satu dan Ctrl V, lalu tab saja. Oke, dan untuk pada bagian pada bagian button 2 atau tanda tangan, kita klik 2 kali dan kita Ctrl V. Lalu pada bagian
QR code sama, kita klik 2 kali dan kita Ctrl V. Nah, bedanya di sini kita hanya perlu mengganti namanya saja, yaitu picture box 2. Oke, kita klik 2 kali dan pixel merge. Oke, dan di sini kita ganti menjadi picture box 3. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian button 4 atau cetak. Kita klik 2 kali, dan untuk pada bagian sini ya, bagian button 4, mungkin saya akan skip dan akan saya tampilkan nanti kode programnya. Oke, seperti inilah hasil dari kode program pada bagian yang akan kita masukkan nanti. Di sini ada form 2, label 19, text, kemudian text box 1, text. Artinya pada bagian label 19 tepatnya yang ini, di sini kita akan memasukkan dan akan ditampilkan pada bagian nama, yaitu tepat pada bagian text box 1, yaitu yang ini. Oke, dan sama seterusnya sampai pada label 26 text box 9. Dan untuk pada bagian form 2, picture box 1.image sama dengan picture box 1.image, di sini untuk bagian menampilkan pada bagian foto yang akan kita masukkan nanti. Teman-teman, apabila ingin cepat dalam melakukan memasukkan web program, maka teman-teman hanya perlu meng-copy paste saja, dan nanti hanya perlu menggantinya saja. Oke. Selanjutnya kita membuat pada bagian kode program exit ya. Kita perlu pada bagian exit kita tekan 2 kali. Oke. Mungkin saya pada bagian pembuatan kode programnya mungkin saya skip saja dulu ya. Oke, untuk keseluruhan kode program maka semuanya seperti ini. Oke, akan saya perlihatkan. Ini pada bagian button 1 untuk bagian foto, dan ini pada bagian button 2 untuk tanda tangan, dan yang ini pada bagian button untuk bagian kode QR. Dan ini pada bagian label ini untuk bagian inputan tentang identitas dalam oleh pengguna SIM ya. Oke, tadi ada kesalahan sedikit tentang pada bagian label 25, 26 dan 27 tadi agak terbalik. Seharusnya tadi kan di sini jadi hasilnya pada bagian label 25 tadi berada di bawah, 27 berada di label 26 dan 26 berada di bagian label 25. Jadi terbalik. Jadi saya urutkan kembali dan sudah benar, dan pada bagian kodenya ini tidak terpengaruh sama sekali, dan sudah benar, dan kita lakukan running ulang. Kita lihat, jadi saya akan melakukan runningnya. Masukkan nama saya, Fando Caprino, tanggal lahir 12 28 12 2006, kelamin laki alamat orang asrama ya, pekerjaan mungkin
misal desainer dan domisili makanya dari Kyoko Jepang. Area lalu kita masukkan foto mungkin yang ini karena saya tidak ada masalah gangguan pada jaringan, jadi saya ambil saja foto yang ada. Ini hanya karena ini hanya sebagai contoh, dan pada bagian QR code-nya mungkin saya masukkan ini saja. Oke, masukkan. Oke, foto berhasil. Jenisnya mungkin jenisnya nomor SIM saya asal-asalan saja. Terus tanggal berakhirnya mungkin tanggal 12 bulan 12 2028 mungkin ya. Kita coba lihat pencetak dan alhamdulillah ini hasilnya ya, berhasil. Oke, dan kita coba keluar. Oke, apakah Anda ingin keluar? Kita coba yes. Oke, dan berhasil keluar. Oke, mungkin sekian saja cara pembuatan SIM sederhana yang telah saya lakukan ya. Apabila banyak kesalahan dalam video ini, mohon dimaklumi, karena itu mutlak kesalahan saya dan mungkin akan menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Sekian dari saya Irfan Caprio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.